Hello, teacher. My name is O'Neil. And my name is Joel. I'm from 11A. And I'm from 11D. Today we're gonna make a miniature bridge based on the evolution of the age, and the bridge we're gonna make is truss bridge. Okay. Step 1. Cut the ends of 24 popsicle sticks evenly. Step 2. Take 4 sticks that have had the ends cut off and cut them in half. Step 3. Glue the 5 sticks and the 1 split stick on top of the other sticks. Glue them using the brick gluing technique, then repeat twice. Step 4. Line up the 2 long sticks you have made. Then attach the stick on top to form the base of the bridge. Step 5. Put cotton under the bridge, then put 10 sticks under the cotton and pour Korean glue. Step 6. Smooth out the shape of the bridge. Step 7. Stick the stick together to form the shape and repeat it 10 times. Step 8. Stick the 5 sticks that have been shaped like this together and repeat 2 times. Step 9. Put the bridge base together with the bridge pillars and stick 8 sticks on top of it. Congratulations, your miniature bridge is finished. Tung sahur. Tung sahur. Guru tua, nama saya O'Neil, saya dari kelas 11A. Saya akan menjelaskan prinsip fisika dari jembatan truss Warren. Jadi prinsip dasar dari truss Warren itu sendiri, truss Warren adalah rangka jembatan yang terdiri dari segitiga sama kaki atau sama sisi. Karena bentuk segitiga adalah struktur yang paling stabil dalam mekanika, setiap batang hanya menanggung gaya aksial, yaitu gaya tegangan dan kompresi. Batang tidak dirancang untuk menerima momen lentur besar, sehingga gaya dominannya adalah gaya dalam garis batang. Bagaimana beban bekerja di truss Warren? Saya akan menjelaskan bagaimana yang akan menjadi kompresi dan bagaimana yang menjadi tegangan. Bagian atas ini akan menjadi bagian kompresi dan bagian bawah sini akan menjadi bagian tegangan. Bagian yang menjadi penyangga tengah ini disebut truss Warren with vertical support. Ini adalah kompresi dan ini juga adalah kompresi. Yang tegangan adalah yang diagonal keluar. Ini adalah kompresi juga yang sebelah sini. Ini kompresi, ini tegangan, ini kompresi dan ini tegangan. Jadi bagaimana beban bekerja di truss Warren? Ketika beban atau misalnya beban kendaraan ditempatkan di gelanggar jembatan,
beban turun ke gelanggar bawah. Gelanggar bawah menyalurkan beban ke titik sambungan atau bisa disebut join. Lalu, sambungan menyalurkan gaya ke batang-batang diagonal. Karena pola segitiga, gaya dibagi-bagi, sebagian batang akan ditarik, sebagian akan ditekan. Gaya diteruskan ke gelanggar atas dan kemudian ketumpuan setiap batang mengalami gaya internal tergantung posisinya. Jadi, seperti saya jelaskan tadi, mana yang tegangan dan mana yang kompresi. Secara umum, untuk truss Warren, gelanggar atas biasanya dalam keadaan kompresi dan gelanggar bawah biasanya dalam keadaan tegangan. Dan batang diagonal, kombinasi tegangan dan kompresi. Diagonal secara bergantian mengalami tegangan dan kompresi. Polanya biasanya beban di tengah, diagonal sisi kiri misalnya tertekan, sisi kanan tertarik. Pola ini bisa terbalik tergantung lokasi beban. Ini membuat Warren Truss sangat efisien karena gaya tersebar merata. Mengapa segitiga penting? Segitiga adalah bentuk yang tidak dapat berubah tanpa mengubah panjang batangnya. Karena itu semua gaya yang masuk langsung menjadi gaya aksial. Tidak ada pergeseran antar join, struktur lebih kuat dan material lebih hemat. Contoh sederhana distribusi gaya, misalnya ada satu beban di tengah. Batang diagonal kiri akan mengalami kompresi. Batang diagonal kanan akan mengalami tegangan, gelanggar atas akan kompresi, gelanggar bawah akan tegangan. Jadi, rumus singkatnya atau rumus sederhana dari kompresi dan tegangan bisa disamadengankan. Kompresi atau tegangan sama dengan gaya aksial dibagi dengan luas permukaan dari jembatan. Jadi gaya yang masuk akan dihitung sebagai gaya ukuran Newton, akan dibagi dengan luas dari jembatan dengan hitungan meter persegi. Terima kasih, Bu. Jadi bagaimana perkembangan evolusi dari jembatan? Jembatan paling awal itu dimulai pada zaman primitif atau ribuan tahun sebelum Masehi. Ciri utama dari jembatan pada saat itu dibuat dari batang kayu, batu, dan ikatan-ikatan sederhana. Bentuknya sangat sederhana, biasanya hanya batang pohon yang direbahkan di atas sungai atau mengadakan gaya alam dan kekuatan material alami. Tidak ada teknologi konstruksi tanpa konsep teknik, tidak ada perhitungan beban, struktur sepenuhnya balok atau disebut beam. Yang kedua, jembatan batu dan lengkung Mesir, Yunani, dan Romawi. Jembatan batu atau stone beam bridge, balok dari batu disusun mendatar. Kekuatan lebih besar dari kayu, tapi rentan patah bila terbentang terlalu panjang. Jembatan lengkung Romawi atau disebut arch bridge, ini menjadi lompatan besar dalam sejarah jembatan. Prinsip penting dari jembatan ini, bentuk lengkung mengubah beban menjadi gaya tekan yang dialirkan ke tanah melalui pilar. Batu kuat menahan tekan, membuat jembatan sangat kokoh. Contohnya, Pont du Gard di Prancis. Yang ketiga, jembatan kayu truss. Truss awal yaitu dimulai pada abad pertengahan 1700-an. Manusia mulai menyadari kayu kuat bila digunakan sebagai rangka segitiga. Ini melahirkan jembatan rangka truss yang paling pertama dan melahirkan jenis-jenis truss awal seperti king post, queen post, hoe post, prad post. Ciri semua menggunakan frame segitiga untuk menyebarkan beban, namun semua tipe ini masih memiliki pola kompresi dan tarik yang tidak seragam. Keempat, munculnya jembatan Warren Truss pada 1848. Ditemukan oleh James Warren dan Willoughby Mazzani. Inovasi utamanya menggunakan pola segitiga sama sisi berulang. Keunggulan Warren Truss, distribusi gaya lebih merata. Setiap batang bisa mengalami tarik dan tekanan bergantian tergantung posisi beban. Dan ini sangatlah efisien. Yang kedua, lebih sedikit elemen dibanding prad atau hoe. Lebih ringan dan struktur sederhana namun kuat, mudah diproduksi secara massal. 4. Cocok untuk bentang sedang, jembatan kereta api, dan jembatan jalan raya. Ini memungkinkan Warren Truss menjadi standar industri karena rasio kekuatan beratnya sangat baik. Jadi, apa itu truss? Trusses bisa dibilang struktur rangka yang terdiri dari batang-batang lurus yang dihubungkan pada titik-titik simpul dan biasanya membentuk pola segitiga. Segitiga dipilih karena merupakan bentuk paling stabil sehingga setiap batang hanya mengalami dua jenis gaya, tarikan dan tekanan. Dengan prinsip ini, truss menjadi struktur yang sangat kuat namun ringan sehingga banyak digunakan pada jembatan, rangka atap hingga rangka baja modern.
Secara sejarah, konsep trusses mulai muncul sejak penggunaan rangka kayu di abad pertengahan, tetapi perkembangan pada abad ke-18 dan 19 saat ilmu statika mulai dipahami dan material seperti baja mulai digunakan, tipe-tipe truss awal seperti king post, queen post, hoe post, dan Pratt menjadi fondasi bagi struktur dengan pola segitiga sama sisi yang membuat distribusi gaya lebih efisien. Sejak itu, truss menjadi standar teknik industri yang terus digunakan hingga era jembatan baja dan komposit modern. Membahas tentang jembatan baja dan komposit modern, jembatan cable stayed pada 1960 dan sampai sekarang, jembatan modern paling efisien secara terstruktur. Prinsipnya, dek jembatan ditopang oleh kabel yang diikat langsung ke menara. Keunggulannya dibanding jembatan gantung, konstruksi lebih cepat, butuh kabel lebih sedikit, lebih stabil untuk bentang menengah dan panjang. Contohnya Suramadu Bridge. Dan terakhir, jembatan yang paling modern pada abad ke-21 dengan teknologi komputer dan material baru, kita mendapat satu, jembatan komposit baja menggunakan beton juga, menggabungkan kekuatan kedua material. Kedua, jembatan modular prefabrikasi, dirakit di pabrik, dipasang cepat di lapangan. Jadi diproduksinya secara massal lebih efisien. Yang ketiga, jembatan smart, sensor beban, sensor getaran, dan pemantauan real time. Ini biasanya digunakan untuk jembatan yang dapat diangkat saat kapal ingin lewat. Ada material baru seperti CVRP atau disebut Carbon Fiber Reinforced Polymer dan UHPC, Ultra High Performance Concrete. Dan kelima, ada desain futuristik. Jembatan bukan hanya struktur, sekarang jembatan menjadi ikon arsitektur.